سبيل الدموع سبيل مريح. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pembelajar Mister Farid, yakni Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang adalah waktunya pembiasan ibadah. Oke teman-teman, kemarin kita telah membahas tentang arti bersuci itu sendiri. Bersuci artinya adalah terbebas dari kotoran dan najis. Ketika kita membicarakan tentang bersih, maka itu terbebas dari kotoran. Tetapi ketika kita membicarakan tentang suci, maka terbebas dari najis, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Oke, teman-teman, najis dan hadas berbeda. Artinya, ketika kita membicarakan najis, maka kita berbicara tentang sesuatu yang kotor, misal kotoran hewan, kemudian air seni, kemudian ketika kita BAB itu sesuatu yang kotor. Maka sesuatu yang najis itu pastinya kotor. Tetapi sesuatu yang kotor belum tentu najis. Misal tanah di sawah itu kan kotor, tapi tidak najis. Nah teman-teman, sedikit flashback dari pembelajaran yang kemarin kita laksanakan. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di pelajaran keempat tentang bersih itu sehat, bagian B-nya, yakni tentang mengenal tata cara membersihkan najis. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran dan keberkahan ketika kita melakukan pembelajaran. Berdoa dipersilakan. Hayya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Teman-teman, tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, dalam beribadah ini tubuh kita, pakaian kita dan tempat kita melakukan ibadah itu harus bersih dan suci dari kotoran dan najis. Nah, teman-teman, hal ini berarti kita harus membersihkan diri kita sendiri dengan cara, jika membersihkan diri kita sendiri diantaranya adalah dengan cara mandi, kemudian wudhu. Mandi itu harus membersihkan seluruh kotoran dan najis yang berada dalam tubuh kita. Dan wudhu itu membersihkan hadas kecil. Jika takut-takutnya ada hadas kecil yang menempel pada tubuh kita. Makanya kita harus berwudhu sebelum sholat. Kemudian teman-teman, kita juga harus membersihkan tempat ibadah kita. Tempat ibadah kita, misal sejadah kita, kemudian masjid kita, itu harus bersih dari kotoran dan najis. Kemudian juga pakaian yang kita pakai, itu pakaian yang harus yang bersih dan suci, teman-teman. Bagus itu disunahkan. Kita memakai pakaian yang terbaik ketika kita beribadah itu disunahkan, sangat disunahkan. Tetapi yang paling penting adalah menutup aurat dan bersih dari kotoran dan najis. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita sama-sama untuk menjaga diri kita sendiri, pakaian dan tempat kita ketika beribadah dari kotoran dan najis. Kemudian teman-teman, Mister akan memberitahukan bagaimana cara membersihkan kotoran dan najis ketika kita dalam atau ingin membersihkan kotoran dan najis. Di antaranya adalah ada dua hal. Yang pertama dengan mandi, yang kedua dengan istinja. Ketika kalian terkena kotoran atau najis, misal ketika kalian terkena air seni kalian ketika membersihkan bekas buang air kecil kalian di WC, terkena tangan kalian, maka jangan celupkan tangan kalian yang terkena najis ke dalam air, tetapi ambil airnya, kemudian kucurkan ke dalam najisnya. Jadi jangan sampai najis yang masuk ke dalam airnya, tetapi airnya yang membasuh si najisnya. Paham kan? Oke teman-teman,
Sekian dari Mister. Untuk sekarang, challenge hari ini adalah silahkan teman-teman catat poin-poin yang Mister sampaikan pada video kali ini ya. Minimal 5 poin yang Mister sampaikan. Ke teman-teman, sekian dari Mister. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.